لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain ila an qala fa idza kanat lailatul qadri ya'muru Allah ta'ala Jibril fayahbutu fi kabkabati minal malaikati ilal ardi wa ma'ahu liwa'un akhdar fayurkizuhu ala dhahril ka'bah wa lahu 600 janahin minha janahani la yanshuruhuma illa fi lailatul qadri fayanshuruhuma tilka al-lailah fayujawizani al-mashriq wal maghrib fayab'athu Jibril al-malaikata fi hadhihi al-ummah fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatlu'al fajr. Kemudian Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa idza kanat lailatul qadri ya'muru Allah ta'ala Jibril fayahbutu fi kabkabati minal malaikati ilal ardi. Maka apabila datang malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam agar turun ke bumi dengan beberapa malaikat. Allah perintahkan malaikat Jibril turun bersama rombongan para malaikat, wa ma'ahu liwa'un akhdar, dan Jibril alaihi salam membawa panji berwarna hijau atau bendera. Fayurkizuhu ala dhahril Ka'bah. Kemudian panji tersebut atau bendera yang berwarna hijau tadi diletakkan oleh Jibril alaihi salam di atas Ka'bah. Walahu 600 janahin minha janahani la yanshuruhuma illa fi lailatul qadri. Nah, Jibril ini kata Nabi Muhammad memiliki 600 sayap. Minha diantaranya ada 2 sayap yang tidak dibentangkan kecuali pada malam Lailatul Qadar. Fayansuruhuma tilkal lailah fayujawizanil masyriq wal maghrib.
Maka kemudian dibentangkanlah dua sayap tersebut di malam Lailatul Qadar, sehingga melewati masyrik dan maghrib, timur dan barat. Fayab'atsu Jibrilul malaikata fi hadhihi al-ummah. Maka kemudian Jibril alaihi salam mengutus malaikat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin. Maka malaikat tersebut akan mengucapkan salam atas orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, ya, mereka yang berdiri, yang duduk, yang sholat, atau yang sedang berzikir. Wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatun al-fajr. Kemudian malaikat tersebut akan menjabat tangan, akan bersalaman dengan hamba-hamba Allah dari umat Nabi Muhammad, dan ia akan mengaminkan doa mereka sampai terbit fajar. Ya, malam Lailatul Qadar, malam yang sangat luar biasa, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Nah, kalau satu bulan itu 30 hari, berarti 1000 berapa? 30.000. Berapa? 84 tahun. Nah, 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Ketika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka satu malam Lailatul Qadar yang didapatkannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 84 tahun yang digunakannya untuk ibadah. Nah, malam Lailatul Qadar ini, ya, ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ya, malam-malamnya pun sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan di 10 terakhir, ada yang mengatakan malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Tapi pendapat yang kuat menyebutkan di malam 27. Sehingga malam Lailatul Qadar ini kapan turunnya pun dirahasiakan, ya. Sehingga kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk memanfaatkan malam-malam terakhir, ya. Sehingga ada sebagian dari kita di malam terakhir itu mereka beriktikaf, ya, sampai subuh. Tidak bisa iktikaf, gunakan malam tersebut untuk ibadah kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad malam terakhir tambah semangat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad malam terakhir hilangan. Ya, yang dicari bukan malam Lailatul Qadar, yang dicari apa? Persiapan hari lebaran hilang. Ya, sab solat bermaju, sab solatnya bermaju, bukan sabnya berkurang, bermaju. Ya, yang belakang tambah maju, ya, hilangan semua. Nah, padahal baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam terakhir syadda mi'dzara,
Nabi Muhammad itu mengencangkan ikat pinggang. Malam-malam terakhir beliau tidak tidur, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal kalau seandainya kita tidak mampu menghidupkan malam-malam tersebut, minimal ya jaga sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Malam Lailatul Qadar, ya, tanda-tandanya itu diantaranya malam tersebut hawanya itu tenang, ya, hawanya tenang, sejuk. Artinya malam tersebut beda dengan malam-malam yang lain. Nah, jangan pian berhayal malam Lailatul Qadar itu berarti atap rumah ini kebuka, langit belah, melihat malaikat turunan semua. Nah, itu kalau makom kita tidak nyampe, ya kita ini masih awam. Kalau bubuhan aulia Allah mungkin, ya lah. Kalau bubuhan para aulia mungkin, no, atap rumah itu kebuka, ya, melihat malaikat turunan. Kalau kayak kita, ini mana mungkin atap terbuka? Ya, kalau atap terbuka berarti ada maling yang masuk. Beda. Kemudian fa idza tala'al fajr nada Jibril alaihi salam. Kemudian ketika terbit fajar, maka Jibril alaihi salam akan mengumandangkan, akan berteriak, ya, atau memanggil, ya ma'syaral malaikah, wahai para malaikat. Kan Jibril tadi turun rombongan dengan malaikat yang lain, ya, dengan anak buahnya. Jibril kan ketuanya. Nah, ketika sudah terbit fajar, maka Jibril mengatakan kepada para malaikat, ar-rahil al-rahil, ayo kita kembali. Bulikan. Kata Jibril alaihi salam. Fayaquluna ya Jibril, maka para malaikat yang dibawa oleh malaikat Jibril tadi bertanya, wahai Jibril, ma sana'allahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat tersebut bertanya, wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan, keperluan, hajat-hajat umat Nabi Muhammad? Apa yang Allah lakukan untuk umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar itu? Fayaqulu, maka Jibril berkata, innallaha ta'ala nazara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum. Maka Jibril menjawab, sesungguhnya Allah telah memandang kepada mereka. Allah pandang umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar tersebut dengan pandangan rahmat. Wa 'afa anhum, dan Allah memaafkan mereka. Wa ghafara lahum, dan mengampuni untuk mereka. Illa arba'atan, kecuali 4 golongan. Kecuali 4 golongan tidak dipandang oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Fagalu wa man haula'il arba'ah, maka para malaikat tersebut bertanya, siapa 4 orang tersebut wahai Jibril? Siapa 4 golongan tersebut wahai Jibril? Qala, maka Jibril menjawab, mudminu khamrin. Mudminu khamrin itu orang yang istiqomah minum minuman keras, istiqomah mabukan. Ya, kalau istiqomah bersedekah bagus, ya, istiqomah i'tikaf bagus, istiqomah senyum bagus, ya.
Ini istiqomahnya minuman. Ini golongan yang pertama. Tidak dipandang Allah, tidak mendapatkan maaf dari Allah dan tidak mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua, wa'aqun liwalidayh, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga, waqati'ur rahim, orang yang memutus silaturrahim. Kemudian yang keempat, wa musyahin. Musyahin itu artinya dua orang yang tidak berteguran. Dua orang yang tidak teguran. Entah itu dua saudara, atau tetangga sama tetangga, atau itu satu kampung. Walhasil orang yang tidak berteguran. Maka di malam tersebut mereka ini, golongan 4 orang ini, tidak mendapat pandangan Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, dan tidak mendapatkan ampunan kalau tidak taubat. Ya, yang berminuman tadi, kalau tidak taubat, tidak dipandang Allah, tidak dimaafkan Allah, dan tidak dapat ampunan. Kedua, orang yang durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua ini bukan berarti mereka yang orang tuanya masih hidup saja, kan? Kadang-kadang seorang anak bisa dikatakan durhaka sama orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ya, orang tuanya tidak ada lagi, abah mamanya tidak ada, tapi dia tetap dikatakan anak durhaka. Ya, jadi berbakti sama orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup, ya, terus menerus, walaupun mereka sudah kembali kepada Allah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah masih tersisa bagiku untuk berbakti pada orang tuaku, sedangkan mereka sudah meninggal? Apakah aku masih bisa berbakti pada orang tuaku ya Rasulullah, sedangkan mereka sudah meninggal? Kata Nabi Muhammad, tetap engkau harus berbakti pada orang tuamu walaupun mereka sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan yang pertama, as-salatu lahumah wal istighfaru lahumah. Yang pertama, solat untuk keduanya. Ya, as-salatu lahumah, solat untuk keduanya. Solat di sini bukan solat yang kayak kita lakukan ini, bukan. As-salah lughatan ad-du'a. Solat itu menurut bahasa artinya doa. Ya, jangan lupa doakan orang tua. Ya, karena seorang anak itu akan selalu dapat keberkahan selama ia tidak pernah melupakan orang tuanya. Berkah hidupnya. Ya. Karena kunci keberkahan, keberhasilan kita di dunia ini ada di orang tua. Ya. Pengen sukses, selamat urusan dunia akhirat, kuncinya orang tua. Ya. Walaupun mereka udah meninggal, doakan. Jangan berdoa guys sendiri-sendiri. Orang tua tidak pernah didoakan. Ya. Ziarahi kuburannya. Ya, ini kadang-kadang ada anak yang lupa kuburan abahnya yang mana, lupa. Ya. Kenapa? Saking rumputnya sudah banyak. Ziarahnya tahunan. Ya, nanti Idul Fitri mulai ramai orang ziarah. Ada yang lupa, ya setahun sekali. Ya, rumput di kuburan itu kalau udah setahun, udah kayak hutan mungkin. Nah, carian dulu mana kuburan abahnya. Ya enggak, pakai kayu lagi kuburan abahnya itu, atang itu.
Ya, bisa saja tiang kuburan tadi udah patah, kehilangan carian. Kadang-kadang ada yang tidak ketemu kuburan abahnya, bulik lagi. A'udzubillah min dzalik. Ya, berarti itu anak kelihatan, tidak pernah ziarah. Ya, kuburan abah mamanya aja tidak pernah diziarahin. Seharusnya setiap hari Jumat. Tidak bisa hari Jumat, hari apa yang kita bisa? Nah, orang tua itu kalau udah ngelihat anaknya datang menziarahi mereka, senangnya luar biasa. Ya, enggak? Sama seperti mereka masih hidup, kita udah berkeluarga. Ya, orang tua tadi tinggal di tempat sendiri umpamanya. Ya, kita punya kakak, punya adik, mungkin sudah berkeluarga semua, tempat masing-masing. Orang tua kita tadi berdua aja di rumah. Kayak apa perasaan mereka ketika anaknya datang? Senang loh. Senang pasti. Nah begitulah ketika mereka sudah meninggal. Ini tidak ada satupun dari anak pertama sampai anak yang ke-8, tidak ada yang berziarah. A'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, doakan mereka. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua. Ya, karena kalau sudah seorang anak mengangkat tangan memohonkan ampun kepada orang tuanya, itu dosa orang tua langsung diampuni Allah. Ya, doa seorang anak tuh. Ya. Karena dulu ada seorang laki-laki, ya, gawiannya hari-hari maksiat terus. Sholat tidak pernah, minuman istiqomah, ya. Bininya hamil sudah 8 bulan. Akhirnya sang suami meninggal. Nah, sang suami meninggal. Ada orang soleh yang melihat bahwasanya suaminya ini hari-hari diazab terus. Hari-hari diazab di alam kubur. Akhirnya istrinya yang hamil tadi, ya, melahirkan. Sudah melahirkan, anaknya tadi dirawatnya benar-benar sampai anak tersebut sekitaran umur 4-5 tahun. Ya, anak yang tadi tumbuh dewasa, umur 4 atau 5 tahun, dibawanya ke satu tempat belajar mengaji. Ya. Diantarkannya ke tempat mengaji. Ketika si anaknya yang masih halus tadi diajarin oleh gurunya, ya, pertama kali yang diajarkan Fatihah. Ini ketika si anaknya tadi baru bisa mengucapkan huruf ba. Ya, baru bisa mengucapkan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim itu kan awalnya huruf ba. Bi. Nah, ketika si anak ini mengucapkan huruf ba dalam surat Fatihah, ini abahnya yang hari-hari diazab Allah di dalam kubur, ya, azabnya itu langsung di-stop. Ya, langsung diberhentikan oleh Allah. Karena berkat si anak tadi. Ya, padahal yang dibaca si anak tadi baru huruf ba aja. Baru satu huruf. Nah, kayak apa kalau kita ngirim Fatihah? Ngirim Yasin? Ya, makanya kalau tiap malam Jumat itu baca Yasin. Ya. Nah, umpamanya Yasin tadi, aduh Beb, Yasin ini kepanjangan Beb. Kulhu. Ya enggak bisa Yasin kulhu. Kulhu masih kepanjangan Beb. Inna atau Inna? Ya. Inna atau Inna masih panjang Beb. Ya enggak ada lagi surat paling pendek. Ya. Enggak bisa baca Inna atau Inna, kirim sholawat 1 kali. Ya, walhasil jangan sampai dilupakan.
Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wal infadu ahdihima, tunaikan janji-janji orang tua. Apa hajat mereka, niat mereka ketika masih hidup yang belum tersampaikan. Kita sebagai anak yang meneruskan niat mereka. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya. Abah kita punya kawan, ya, mama kita punya kekawanan. Ketemu di jalan kita nih, kita tahu, oh ini kawan abah dulu nih, oh ini kawan mama dulu, ditagur. Ya biar mereka tuh tahu, oh ini anak si Bula, anak almarhum. Ya, oh abah biar tuh kawan dulu. Nah jadi kan orang tahu. Ini ada sama kawan abah nyelonong sana nyelonong, wala salam wala kalam. Orang tidak tahu ini anak siapa. Ya. Ikramu sadiqihima. Kemudian yang kelima kata Nabi, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim yang tidak akan tersambung kecuali karena sebab dua orang tua. Ya. Abah mama pasti punya kuitan, punya keluarga. Abah punya keluarga, mama punya keluarga. Ya. Abah meninggal, mama meninggal. Yang meneruskan tadi kita sebagai anak. Datang nih, walaupun kita sudah nikah, sudah berkeluarga. Ya, enggak bawa anak-anak kita ke rumah keluarga abah, ya, ke rumah keluarga mama, biar silaturahim itu tetap terjalin, tersambung. Ya, berapa banyak keluarga yang tidak tahu sama keluarga sendiri. Ya, karena semenjak abah mamanya meninggal habis. Ya, tidak ada lagi silaturahmi. Nah, dengan berkat hal seperti itu silaturahim itu tetap terjaga. Nah, akun liwalidayh, ya, durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Wa qati'ur rahim, memutus silaturahim. Memutus silaturahim ini perbuatan yang sangat buruk. Ya. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum, kepada suatu tempat, baik itu kampung, rumah. Ya. Rahmat Allah tidak akan turun di suatu tempat yang mana di tempat tersebut ada orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Suami sama bini tidak berteguran, satu rumah tidak dapat rahmat. Ya. Satu rumah tidak dapat rahmat. Bininya merajuk. Ya. Wah, hati-hati merajuk sama suami. Ya, tidak boleh. Salasatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 golongan kata Nabi, yang sholatnya tidak akan diangkat sampai kepada Allah, walaupun 1 jengkal. Ya. Artinya tidak diterima oleh Allah, walaupun hanya sejengkal. Salah satunya seorang perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai oleh suaminya. Ya. Bini tidur nyenyak, tapi suaminya sangkal. Ya. Itu si perempuan sampai subuh dilaknat oleh malaikat. Ya, dilaknat oleh malaikat. Ya, jangan sampai bermusuhan, enggak berteguran. Ya, gara-gara silaturahim. Wa musyahid. Qila ya Rasulullah wa manil musyahid? Kemudian musyahid. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa manil musyahid? Siapa itu orang-orang yang musyahid? Kata Nabi Muhammad, huwal musarib, yakni alladzi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam. Yaitu orang
yang tidak berbicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Batasnya 3 hari. Ya, enggak sehari enggak keteguran. Ya, masih dirahmati Allah. 2 hari masih. 3 hari hati-hati. Ya. Man hajara akhahu fawqa thalas famata dakhalan nar. Siapa orang yang memusuhi, tidak menegur saudaranya, ya, di atas 3 hari, kalau mati masuk neraka. 3 hari, tidak teguran, mati akhirnya. Yang mati tadi dawiannya sholat terus. Ulun kada hakun, minta maaf. Ulun ini lebih tua. Kada hakun. Tidak mau. Kecuali dia dulu yang minta maaf. Ulun sudah sakit hati, sangkal. Tidak mau ulun. Sampai akhirat tidak ulun maafi. Nah, ini bahaya ini omongan ini kayak gitu. Ya, sampai mati ulun kada ridho. Tidak boleh, yang kayak itu tidak boleh. Ya, itu berarti kita ini udah kena rayuan setan. Hati-hati. Ya. Kita yang bersalah minta maaf. Datang nih. Sekali tidak mau dimaafinnya. 2 kali sudah minta maaf, tidak mau juga. 3 kali tidak mau juga dia maafin, sudah lepas. Ya, yang penting kita sudah ada usaha untuk meminta maaf. Kalau orang tadi tidak mau maafin juga sudah lepas. Ya, enggak. Kalau kita mati, kita surga. Yang satu ini kalau mati, neraka. Ya. Ada 2 saudara, ya, 2 kekawanan. Ini ada cerita dalam kitab. Ya, manfaatnya mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Sekalipun yang meninggal tadi orang yang paling kita benci. Ini ada 2 saudara, si A sama si B, bermusuhan. Si A ini saking bencinya sama si B ini, lewat depan rumahnya aja tidak mau. Tidak mau. Begitu berjalan ketemuan, dia cari jalan lain. Ya, tahan dia cari jalan lain, tidak mau melihat si B tadi. Ya, bermusuhan, akhirnya dengar kabar si B ini sakit. Senang dia. Alhamdulillah, mudahan lakas mati. Ya, mungkin doanya tadi mustajab. Mati si B tadi. Ya. Ketika dengar kabar si B tadi mati, senang. Mati juga, alhamdulillah. Ya. Tapi itulah orang yang dalam hatinya sudah ditanamkan kebencian, ya, sudah kena tipu daya syaitannya kayak itu. Walaupun orang yang dibencinya tadi sudah mati, dia masih belum puas. Ya, dengar kabar kawannya mati tadi, takziah dia. Tapi takziahnya tadi bukan lillahi ta'ala. Ya, Anda melihat aja, benar lu ada mati. Ada bendera warna hijau. Masuk aja. Udah ngelihat jenazah, ngikut sholat. Habis sholat tadi ngikut ngantarkan ke pemakaman, ke tempat istirahat terakhir. Jarorang, ya, jarorang kuburan itu tempat istirahat terakhir. Mana ada istilah tempat istirahat? Tempat istirahat tuh kayak di surga, tempat istirahat. Ya, kalau di alam kubur ini itulah permulaan masalah besar. Jadi sampai di kuburan, sudah dikubur, orang-orang udah bulikan, dia masih tetap di situ. Ya, dia ini melampiaskan kebenciannya. Orang sudah bulikan, dia tetap duduk.
diajaknya ngomong. Ya, kawannya yang sudah apa namanya tuh? Yang sudah terkubur tuh diajak ngomong, alhamdulillah mati juga piannya. Ya. Saking benci tadi dia ngomong di situ. Alhamdulillah mati juga orang kayak pian. Ya. Saking dia benci sama kawan ini tadi. Ya, aku nih benci sama pian nih dunia akhirat. Ya. Sebagai bentuk bencinya aku kepadamu, aku bacakan ayat Quran untukmu. Ayat Quran tentang azab. Ya, enggak. Ini orang ini pintar juga, orangnya pintar juga. Baca ayat tentang azab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhuhu faghulluh. Ya, dia baca ayat khudhuhu faghulluh. Wahai malaikat, ambil orang ini. Ya, artinya dalam Al-Quran tadi, dalam ayat tadi, khudhu. Kan Allah perintahkan malaikat untuk mengambil orang tersebut, faghullu. Kemudian rantai. Nah, maksud dia baca ayat tadi untuk si fulan ini, untuk si kawan ini. Khudhuhu faghullu, wahai malaikat, ambil orang ini, ikat pakai rantai. Tsummal jahima sallu. Kemudian lemparkan ke neraka. Ya, orangnya udah dalam kubur. Saking benci dia tadi, dia baca ayat itu. Wahai malaikat, ikat orang ini. Ya, ikat menggunakan rantai, kemudian lemparkan ke neraka jahanam. Shadaqallahul azim. Mulik. Habis baca ayat tadi, mulik. Lega dia. Aduh, pasti kena azab dia. Ya. Pasti dia ini kena azab. Sudah aku bacakan ayat tentang azab. Subhanallah, malamnya mimpi kawan yang tadi datang dalam mimpinya. Assalamualaikum. Oi sana. Waalaikumsalam. Kenapa pian? Kenapa pian nih pakai baju putih bersih? Kenapa muka pian nih bercahaya? Yang si A tadi ngelihat kawan yang udah mati tadi. Kenapa pian bisa seperti ini? Baju pian bagus, mewah, badan putih, bau pian harum. Katanya ini karena sebab pian kemarin pas di atas kuburanku baca ayat Quran, pian hadiahkan untukku. Ya, ini berkat bacaan Quran yang pian baca kemarin. Ya, aku terima kasih banyak karena berkat pian ngirim bacaan Al-Quran tadi, aku dapat rahmat dari Allah. Terbangun dia. Kurang ajar, marah juga itu. Ya. Kurang ajar. Ya, niatku agar dia dapat azab dari Allah, malah dapat nikmat. Akhirnya ini orang kepikiran sakit meninggal. Yang satu dapat nikmat, yang satu meninggal dalam keadaan kebencian. Ya, makanya kalau benci sama orang, jangan sampai berlebihan. Ya. Cintailah seseorang itu ya, sesuainya saja, jangan terlalu berlebihan. Ya. Karena bisa jadi orang yang engkau cintai yang terlalu berlebihan akan menjadi orang yang paling kau benci. Ya, ketika orang yang kau cintai tadi terlalu berlebihan, akhirnya orang tersebut melakukan kesalahan satu, maka dia akan menjadi orang yang paling kau benci. Kita ini kan kayak itu, orang baik sama kita. Ya, satu kali dia melakukan kesalahan, kebaikannya hilang. Ya, 1000 kali dia buat baik, satu kali melakukan kesalahan, yang 1000 tadi hilang. Yang kita ingat cuma yang satu tadi. Ya, yang satu keburukan tadi, wow, selamanya diingat terus. Ya. Dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya saja. Jangan sampai berlebihan benci sama orang. Karena bisa jadi orang yang terlalu engkau benci menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Nah, itu 4 golongan
yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan pandangan Allah, tidak dimaafkan Allah, dan tidak mendapatkan ampunan Allah, ya, selagi mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita. Allah berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung lagi.